apa itu ada? Saat beberapa orang diberikan pertanyaan apa itu ada, sebagian orang mungkin malah akan bingung. Lalu ada yang menjawab, ada ya ada. Ya, yang terlihat itu semuanya ada. Ada yang memilih diam, tidak tahu, dan mungkin sebagian lagi akan pergi sambil menggerutu tentang pertanyaan itu. Pertanyaan apa itu ada adalah pertanyaan yang terdengar sangat sederhana, sekaligus aneh bagi kebanyakan orang. Kebanyakan mungkin tidak ada yang peduli dengan hal itu, namun bagi saya sendiri, hal sederhana seperti itulah yang malah merupakan inti dari suatu hal. Inti merupakan patokan terhadap sesuatu. Maka jika kita tidak mengenal, mengerti, dan memahami inti dari sesuatu hal, maka kedepannya sesuatu akan selalu salah untuk dikenal, dimengerti, dan dipahami. Baik, kita lanjut. Apa itu ada? Ada itu dimiliki berbagai macam makna dan merupakan terjemahan dari bahasa Inggrisnya exist, present, dan now. Contohnya, ada exist itu seperti bunga itu ada, lalu present, Siti Kim ada di pasar, dan now, cinta itu ada. Lalu apa pengertian dari kata ada yang lebih jelasnya? Menurut saya, ada adalah segala sesuatu yang terkonsep di dalam pikiran. Ada tidak perlu harus berbentuk fisik, dapat diindra atau dirasa. Hanya dibicarakan atau dipikirkan saja, hal itu sudah bisa dikatakan ada, guys. Karena ketika suatu pikiran membentuk konsep tentang suatu hal, maka hal itu ada. Katakanlah seperti hal tentang cinta. Lalu seseorang yang sedang galau bertanya kepada Anda, apa itu cinta? Apa cinta itu ada? Dan kebetulan sekali Anda adalah orang yang galau juga, maka Anda malah akan menjawab, entahlah, saya juga bingung. Mungkin cinta itu memang tidak ada. Dari kasus ini terlihat bahwa kedua orang itu salah dalam memahami suatu hal. Karena bagaimana mungkin cinta itu tidak ada, sedangkan mereka membicarakan cinta. Artinya cinta itu ada. Lalu bagaimana dengan sesuatu yang memiliki bentuk fisik, misalnya kulkas atau buku? Bukankah itu sudah pasti ada? Ya, benar. Kulkas dan buku memang ada, tapi bentuk fisik dan wujud dari kulkas atau buku itu yang sudah bisa diukur, dilihat, dirasa, disebut sebagai materi nyata. Jadi, ada adalah sesuatu konsep di dalam pikiran. Ada belum tentu berbentuk materi nyata, tapi materi nyata sudah pasti ada. Lalu, jika ada adalah suatu konsep di dalam pikiran, apakah ada sesuatu yang tidak terkonsep di dalam pikiran? Bagi saya, jawabannya adalah tidak, sekaligus salah. Karena masalah apa yang tidak terkonsep di dalam pikiran? Segala sesuatu bisa terkonsep di dalam pikiran. Justru yang sudah ada di dalam pikiran merupakan konsep. Maka pertanyaan itu salah. Dan pertanyaan yang benar adalah, apakah ada sesuatu yang belum terkonsep di dalam pikiran? Maka jawabannya iya. Tentu saja ada yang belum terkonsep di dalam pikiran. Lalu bagaimana mungkin ada sesuatu yang belum terkonsep? Jawabannya gampang, yaitu karena kita belum memikirkan hal itu, atau
belum terpikirkan tentang hal itu. Misalnya, ada seorang yang belum pernah pergi ke Pulau Jawa, belum tahu makanan orang Jawa, belum tahu bentuk kota Jawa. Secara tiba-tiba Anda pergi ke Pulau Jawa dan makan di sebuah warung. Saat itu ada di sebuah makanan yang isinya kacang panjang, timun, dan kemangi dan kol. Anda sebagai orang awam yang belum pernah melihat makanan seperti itu, maka akan mengatakan itu adalah sayur-sayuran atau apalah mungkin, padahal nama sebenarnya itu adalah lalapan. Namun karena Anda adalah seorang awam, maka Anda belum tahu nama itu, sehingga ketika diberi tahu barulah Anda tahu kalau makanan yang terdiri dari timun dan lain-lainnya itu adalah lalapan. Maka secara otomatis terkonseplah di dalam pikiran dengan apa yang disebut sebagai lalapan. Lalu contoh satu lagi, ada sebuah kursi yang tiba-tiba saja bergerak dari lokasi A ke lokasi B. Maka bagi ilmuwan akan beranggapan bahwa yang menyebabkan hal itu adalah getaran, sedangkan dukun akan beranggapan bahwa yang menyebabkan hal itu adalah roh. Gampangnya, ilmuwan memiliki konsep getaran, tapi dia belum memikirkan tentang konsep roh, sedangkan dukun sebaliknya punya konsep tentang sesuatu yang disebut roh, tetapi belum memikirkan tentang konsep getaran. Terakhir sebagai penutup adalah satu hal yang sangat saya pahami tentang mengapa kita belum tahu, tapi ada yang sudah tahu mengapa kita bisa disebut fiksi atau nyata. Mengapa ada bentuk dan tidak terbentuk, terlihat dan tidak terlihat, terasa atau tidak terasa, asli dan palsu, berbagai macam hal lainnya. Yang membedakan itu semua adalah jumlah informasi. Terima kasih.